Oke, kali ini saya akan menjelaskan jurnal penyesuaian perusahaan dagang yang mana materi ini hampir sama atau 90% sama dengan materi jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Hanya ada satu hal yang perlu diperhatikan atau yang menjadi pembeda antara perusahaan dagang dan jasa mengenai materi penyesuaian adalah adanya materi penyesuaian persediaan barang dagang yang ada di sini. Sedangkan yang lain perlengkapan, pemakaian perlengkapan, biaya dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima dan penyusutan aset tetap itu caranya sama persis dengan cara menyesuaikan di perusahaan jasa atau cara menyusun jurnal penyesuaian di perusahaan jasa. Nanti link video terkait cara mempelajari jurnal penyesuaian perusahaan jasa akan saya ikutkan di deskripsi dari video berikut. Nah, kita langsung saja masuk ke penyesuaian persediaan barang dagang yang ada di perusahaan dagang ini, karena itu menjadi satu-satunya yang berbeda jika dibanding dengan materi penyesuaian perusahaan jasa. Kita langsung masuk ke materi penyesuaian persediaan. Oke. Penyesuaian persediaan untuk apa sih persediaan itu disesuaikan? Jadi ada tujuannya nih. Tujuannya adalah untuk menghasilkan laporan dengan angka yang sesuai dengan realita. Itu adalah tujuan dari penyesuaian persediaan barang dagang. Ini ada dua metode, periodik sama perpetual. Sedangkan metode periodik ini ada dua cara nih. Ada cara via menggunakan laba rugi atau menggunakan HPP gitu. Kita masuk ke penjelasan penyesuaian persediaan menggunakan metode ikhtisar laba rugi dulu, atau ikhtisar itu ringkasan ya, laba rugi ya ringkasan dari sebuah performa perusahaan atau laba ruginya itu berapa sih. Ini adalah akun sementara, jadi ikhtisar laba rugi ini nanti bakalan hilang di akhir periode dengan jurnal penutup di situ ya. Karena kalau nggak ditutup dia bakalan nongol terus gitu kan. Otomatis ini harus dinolkan lagi atau ini masuk ke akun nominal yang khusus ini ya. Oke, kita masuk ke contohnya. Contohnya adalah toko ABC Elektronik mempunyai catatan persediaan pada neraca saldo yang belum disesuaikan sebesar 12 juta. Sedangkan berdasarkan hasil stock of name persediaan yang tersisa itu sebesar 3.800.000. Artinya apa? Di sini ada dua data yang berbeda. Yang pertama 12 juta ini adalah stok awal. Sedangkan 3.800.000 ini adalah stok akhir atau persediaan akhir. Cara menyesuaikannya seperti apa? Kita langsung bikin jurnal penyesuaian seperti ini di buku jurnal ya. Jurnal umum maksudnya. Enggak ke jurnal khusus tapi ke jurnal umum. Jadi kita sesuaikan dulu persediaan awal. Caranya seperti apa? Kita debitkan ikhtisar laba rugi dan kita kreditkan persediaan barang dagang awal. Dan kenapa angkanya 12 juta? Karena kita menyesuaikan persediaan awal dulu. Di contoh soal ini persediaan awalnya adalah 12 juta. Jadi clear untuk menyusun jurnal penyesuaian terkait persediaan awal itu adalah debit ikhtisar laba rugi senilai 12 juta, sedangkan persediaan barang dagang awalnya itu dikreditkan senilai 12 juta juga. Itu yang pertama. Terus yang terakhir dari metode laba rugi ini adalah menyesuaikan stok akhir. Nah, stok akhir di soal atau dicontohkan ketemu angka stok akhirnya adalah 3.800.000. Kita langsung jurnal aja untuk menyesuaikan persediaan akhir. Jadi debit diisi persediaan barang dagang karena dia yang bakalan nongol di neraca, otomatis posisinya harus di debit stok akhirnya gitu kan. Debit diisi persediaan barang dagang akhir senilai 3.800.000 dan kreditnya adalah ikhtisar laba rugi senilai angka yang sama yaitu 3.800.000. Demikian untuk menyusun jurnal penyesuaian versi metode laba rugi. Metode periodik juga pencatatannya itu selesai dilaksanakan. Kita masuk ke metode yang lain yaitu metode HPP. Nah, metode HPP ini angkanya otomatis akan lebih variatif ya. Karena ada data pembelian, ongkir pembelian. Nah, pembelian ini identik sama metode periodik gitu. Kalau perpetual dia langsung menyebutkan nama persediaan barang dagang. Tapi kalau periodik ini identik sama pembelian, ongkir, habis itu retur dan diskon.
Kayak ada data pembelian 12 juta, ongkir pembelian atau biaya kirim, kita beli, terus bayar ongkirnya. Nah, itu kan menambah mahal dari barang yang kita kirim ya. Nah, itu masuk ke sini. Habis itu persediaan awal juga harus ada. Kalau nggak ada persediaan awalnya, ya itu perusahaan baru. Kalau nggak, ya perusahaan yang nggak nyatet gitu. Jadi persediaan awal itu harus ada, dan persediaan akhir, biasanya di akhir bulan itu harus stock of name, itu juga harus ada. Retur pembelian kalau ada ya nggak apa-apa, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Diskon pembelian ya syukur, kalau ada ya berarti kita dapat barang lebih murah. Kalau nggak ada ya otomatis kita nggak dapat diskon di situ. Nah, kita petakan dulu mana saldo normal akun-akun yang disebut tadi itu normalnya di debit apa di kredit deh. Oke. Ternyata pembelian itu saldo normalnya di debit, ongkir pembelian itu juga di debit, stok awal itu saldonya di debit. Dan persediaan akhir kenapa di kredit? Karena dia satu-satunya sebagai pengurang untuk mencari HPP. Mencari HPP formulanya bisa stok awal ditambah pembelian plus ongkir bla 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 dikurangi dengan persediaan akhir. Itulah kenapa persediaan akhir saldonya normalnya itu ada di kredit. Retur pembelian itu saldo normal di kredit, dan diskon pembelian itu saldo normalnya juga di kredit. Nah, jurnal penyesuaian metode HPP ini seperti apa? Kita langsung eksekusi. Yang pertama ada menyesuaikan persediaan awal gitu kan. Otomatis kita harus tahu stok awalnya itu jadi satu sama apa. Kita cek di atas. Yang saldo normal debit, kita langsung banting ke kredit aja. Jadi debit ada 3, pembelian, ongkir, dan persediaan awal. Habis itu kita banting ke kredit semua nih. Kredit diisi dengan akun yang sama, itu pembelian, ongkir pembelian, dan persediaan awal. Itu adalah cara yang paling mudah gitu. Nah, angkanya berapa? Ngikut aja sama angka yang ada di soal gitu. Pembelian 12, ongkir 1 juta, dan stok awal 10 juta. Jadi total kredit di sini dari 3 akun ini adalah 23 juta. Pasangannya di debit adalah HPP atau harga pokok penjualan senilai 23 juta di situ. Selesai untuk menyesuaikan persediaan awal. Terus untuk menyesuaikan persediaan akhir, cara yang sama, kita cari akun kredit yang ada di soal. Persediaan akhir, retur pembelian, dan diskon pembelian, kita banting ke posisi yang berlawanan, yaitu posisi debit. Jadi debit diisi oleh persediaan akhir, retur pembelian, sama diskon pembelian. Oke. Ah, iya. Ah, ya. Jadi kita banting ke posisi yang berlawanan, yaitu kredit persediaan akhir, kredit retur pembelian, dan kredit diskon pembelian yang ada di soal, terus dibanting ke debit untuk menyesuaikan persediaan akhir. Angkanya sama dengan angka yang ada di soal, terus totalnya ketemu 6.800.000, 3,8 ditambah 2 ditambah 1, ketemu 6.800.000, dan itu pasangan dari jurnal penyesuaian ini adalah HPP atau harga pokok penjualan. Jadi debit diisi 3 akun dan kredit diisi 1 akun, tapi total debit dan total kredit angkanya sama atau balance dah. Nggak mungkin di jurnal itu nggak balance kecuali ada typo atau hilang fokus ketika menjurnal, itu baru bisa. Atau mau pakai cara yang lain juga boleh, ibaratnya nggak dijadikan satu pun boleh. Kita cek dari yang pertama dulu deh, untuk menyesuaikan persediaan awal metode HPP, ini kalau mau di-split kayak gini juga boleh. Kita sesuaikan pembelian dulu. Pembelian saldo normal debit 12 juta, kita mau sesuaikan, ya udah kita banding ke kredit aja. Jadi di sini jurnal penyesuaian kredit di pembelian 12 juta dan debitnya adalah HPP 12 juta. Itu yang selesai untuk menyesuaikan pembelian pakai metode HPP. Terus ongkir, ya udah kita lakukan cara yang sama gitu. Kita banding ke posisi yang berlawanan, jadi debit ke kredit. Kredit diisi ongkir pembelian, debitnya adalah HPP 1 juta, 1 juta sama gitu. Terus yang terakhir persediaan awal, ya kita sesuaikan mirip dengan metode ikhtisar laba rugi. Persediaan awal, persediaan itu di kredit, maksudnya persediaan ketika disesuaikan itu di kredit yang awal ya, 10 juta, ini juga sama 10 juta, terus debitnya adalah HPP. Nah, di sini bedanya dengan metode ikhtisar laba rugi, coba akun debitnya aja. Akun debit di metode sebelumnya itu adalah ikhtisar laba rugi. Sedangkan kalau pakai metode HPP, ya pakai HPP dong, sesuai metode yang dipakai gitu. Terus untuk menyesuaikan persediaan akhir juga boleh seperti ini gitu. Ada 2 alternatif untuk menyesuaikan persediaan versi metode
HPP gitu. Kita cek persediaan akhir, kita langsung debitkan aja. Terus kreditnya adalah HPP dengan angka yang sesuai di soal 3.800.000. Terus retur pembelian yang awalnya saldonya kredit kita debitkan. Jadi ketemu debit retur pembelian, kreditnya adalah HPP. Habis itu diskon pembelian juga kita debitkan, kreditnya HPP dengan angka yang sesuai di soal. Jadi seperti itu, selesai sih.